Kepada Bapak narasumber kita, dengan kasih kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam banyak kesempatan sebenarnya kita sudah ketemu, tapi mudah-mudahan pertemuan kali ini lebih bermakna ya. Bagaimana menjadikan pemilu itu sebagai media untuk integrasi bangsa. Saya kira KPU punya jargon atau punya prinsip sosialisasi dalam pemilu 2024 ini, pemilu sebagai sarana untuk integrasi bangsa. Ini yang penting sebetulnya, karena makin kesini Bapak Ibu, paling tidak sejak tahun 2004 ya, pemilu yang saya ikuti secara lebih intens, makin kesini nih pemilu itu makin jauh dari upaya kita untuk membangun bangsa ini lebih kokoh. Jadi nggak hanya PKB yang kokoh sebetulnya, tapi bangsa ini juga. Nah, karena itu pemilu tidak boleh kita lepaskan dari upaya kebangsaan kita untuk mencapai tujuan nasional. Gitu ya. Jadi ini harus satu tarikan nafas ya. Nah, kalau kita menempatkan pemilu sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, pemilu juga harus jadi bagian dari upaya kita untuk membangun demokrasi, membangun bangsa ini, dan yang paling penting adalah kita makin membuat kokoh tiang-tiang penyangga negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak hal dalam tahapan pemilu kita itu menjadi problem sebetulnya karena peserta pemilunya. Peserta pemilu kita itu seringkali terjebak kepada soal-soal internal yang nggak bisa mereka selesaikan sendiri, gitu ya. Atau kadang-kadang persyaratan yang dimintakan oleh undang-undang untuk memenuhi persyaratan keikutsertaan pemilu saja itu tidak sesuai dengan realitas politik kepartaian. Jadi membuat dia menjadi rumit. Dulu ada cerita soal pencatutan nama. Bapak Ibu tahu pasti ya, apalagi yang pengurus partai ya atau yang aktivis partai, itu tidak saja terjadi di partai-partai baru. Yang partai lama pun ada. Di partai lama pun ada. Nah, yang mau saya katakan begini, kalau partai politik sebagai peserta pemilu mengalami, atau peserta pemilu lain ya, mengalami kesulitan untuk terlibat dan ikut serta dalam pemilu, itu hampir pasti tahapannya itu akan terganggu. Ya, kita juga harus menyadari bahwa pemilu itu sebetulnya dalam berpemilu kita harus rasional ya. Dan menang dan kalahnya itu sebetulnya bisa dihitung secara rasional dan secara matematis. Makanya ada buku-buku tentang matematika pemilu gitu ya. Ada satu buku yang ditulis oleh salah satu anggota KPU sekarang, Agus Melas gitu ya, tentang matematika pemilu. Bagaimana menghitung kekuatan gitu ya, potensi gitu ya, dan kemudian kemungkinan untuk menang atau kalah. Nah, yang mau saya katakan Bapak Ibu, sebagai ruang kompetisi demokrasi yang rasional gitu ya, bisa dihitung gitu ya, matematis, sebetulnya gereja punya potensi. Gereja punya masa yang real kan. Dan dalam konteks pemilu ini sebuah kekuatan. Real masanya. Masa gereja itu real sebetulnya. Nah, dalam konteks pemilu menurut saya sah-sah saja kalau memanfaatkan potensi atau kekuatan elektoral yang kita miliki untuk satu tujuan dan kepentingan tertentu yang kita rumuskan. Dalam situasi tertentu gereja harus menentukan sikap kepada satu partai atau kepada satu orang. Kalau enggak akan dapat apa-apa, kan begitu. Nah, seringkali kita di situ repot itu karena enggak bisa solid lah katakanlah. Kaderisasi juga kita punya seringkali soal, tapi yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah visi misi. Makanya pernah nggak sih gereja menentukan apa visi misi gereja dalam pemilu? Mungkin selama ini ada, tapi sifatnya normatif. Masuk ke sisi yang konvensional itu ya. Sebagai warga gereja, sebagai warga negara kita harus terlibat, datanglah memilih, kan gitu. Pilihlah partai yang nasionalis,
pilihlah orang-orang yang bersih, ini kan normatif betul. Padahal pemilu adalah ruang di mana gereja itu bisa bermain karena punya kekuatan elektoral di daerah-daerah tertentu. Kalau Mamasa kan besar dia, misalnya ya. Jadi harus tentukan visi misi lalu kita gagas strategi bersama. Sebetulnya kita harus diskusikan kembali nih, apa yang kita maksud dengan politik praktis. Politik praktis itu kan selama ini kita maknai kalau gereja tiba-tiba tiba-tiba saja gitu ya mendukung satu kepentingan politik tertentu lalu melakukan upaya-upaya dalam rangka pemenangannya. Nah, tetapi menurut saya yang kita bicarakan ini bukan dalam kepentingan seperti itu. Bahwa ini agak ada praktisnya, iya. Tapi kan yang penting di situ adalah kita bicara bersama. Apa yang kita mau sebagai gereja, bukan orang per orang. Ini yang harus kita bedakan tuh. Ini harus kita bedakan. Kita bicara bersama. Dan itu bukan tidak dilakukan. Banyak yang melakukan itu. Setahu saya gereja Katolik melakukan itu sejak dulu. Memang dia agak silent caranya gitu ya. Karena memang mereka punya pola dan mekanisme yang sudah hampir baku sebetulnya. Dan di hampir setiap pemilu. Karena saya dalam beberapa kesempatan ikut juga terlibat dalam percakapan-percakapan mereka yang sifatnya tertutup. Terkesan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang sebuah rumah yang terpecah-pecah tidak akan sanggup bertahan. Saya lupa di dalam Injil Matius kalau tidak salah, iya. Itu juga diulangi oleh politisi-politisi, kemudian termasuk Presiden Amerika Serikat ke-16 ketika hendak menjadi seorang kandidat presiden, bahwa rumah yang terpecah tidak akan sanggup bertahan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahan-bahan kita semua juga untuk berdiskusi saat ini. Kami akan buka babakan-babakan untuk menanggapi materi yang disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan negara dituntut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pertanyaannya adalah bahwa kami banyak mau mencalonkan diri tetapi tidak memperhatikan sumber daya manusia. Legislator kan pembuat undang-undang. Dan juga diharapkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi bayangkan kalau presiden kita minta maaf ini tamatan SMA. Bayangkan kalau anggota DPR kita itu tamat. Apakah dalam undang-undang memang ada ketentuan bahwa harus punya sumber daya manusia yang memadai? Karena ini bukan persoalan mudah untuk merubah atau mempertahankan undang-undang, kemudian juga untuk bisa mengajak gereja untuk terlibat di dalam pemerintahan negara. Dan saya kira ini juga penting barangkali ya untuk diperhatikan Pak Jerry. Ya, bagaimana dalam pastoral politik Bapak, apakah ini bisa juga disinggung ya terkait dengan itu, bahwa selain elektabilitasnya juga kapabilitasnya, spiritualitasnya, tapi kapabilitasnya seperti apa?